Selamat pagi Bapak Ibu, saya Marini Sitepu, guru dari SMP Maria Immaculata Marsudirini dan juga salah satu mahasiswa dari STPK Semarang. Hari ini akan melaksanakan uji kompetensi dalam hal mengajar. Materi saya dalam pembelajaran hari ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Selamat menyaksikan pembelajaran hari ini. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Oh, saya, Bu. Oke. Di depan ya, Bu? Ya, silakan. Oke. Ya, mari kita ambil sikap duduk yang baik. Kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Tian. Dan teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di kelas ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran agama. Lindungilah dan sertailah kami agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tian. Baik, anak-anak yang terkasih. Seperti yang tadi Bu Lili sudah sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Apakah kalian pernah mengalaminya? Pernah? Oke. Pernah. Tujuannya adalah, ini tujuan pembelajaran kita. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada dua hal yang ingin kita capai bersama. Yang pertama, melalui pengamatan gambar yang nanti kita lakukan, peserta didik dapat memahami tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang kedua, melalui pembacaan Injil dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami tindakan dan mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah dan mampu mewujudkan dalam tindakan sehari-hari melalui karya belas kasih. Ini akan kita mau tuju hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, Bu Lili ingin melontarkan pertanyaan kepada kalian, atau di sana ditulis dengan pertanyaan pemantik yang memicu kita untuk masuk di dalam materi ini. Apa itu kerajaan Allah? Theo? Suasana damai. Oke, good. Ada lagi? Theo mengatakan kerajaan Allah adalah suasana damai. Apa lagi? Oke, Flora? Oh, oke. Flora mengatakan kerajaan Allah adalah di mana di situ banyak orang baik. Damai, banyak orang baik. Ada lagi? Salah nggak apa-apa. Apa lagi? Mendengar kata kerajaan Allah, apa yang terlintas di benak kalian? Selain damai, di sana banyak orang baik. Apa lagi? Ada pendapat lain? Oke, mana lagi? Ada Allah di sana. Ada Allah di sana. Oke. Ada lagi? Oke. Tempat yang indah. Tempatnya? Indah. Tempat yang indah. Keren ya. Damai, banyak orang baik, Allah ada di sana, tempatnya indah. Mau ke sana sekarang? Enggak. Luar biasa kan? Indah, damai, Allah hadir, banyak orang baik. Enggak mau ke sana sekarang? Oh enggak. Oh nanti aja. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pernahkah kalian mengalami mujizat? Pernah. Oke, puji Tuhan. Nanti kita ulas di langkah kita berikutnya. Mujizat apa saja yang pernah Yesus buat? Oh, banyak. Oh banyak. Oke ya. Anggur menjadi. Oke. Kalau kalian tahu banyak, berarti proses berikutnya akan berjalan dengan lebih baik. Karena kalian sudah tahu banyak tentang mujizat itu. Kita akan mendalami. Oke, berikutnya anak-anak yang terkasih, kita akan gunakan buku latihanmu. Dan nanti kita akan mengerjakan berkelompok. Tetapi mari kita amati dulu yang di depan ini, karena nanti kalian akan melakukan sesuatu terhadap apa yang kalian lihat. Yang digunakan buku latihan ya, bukan buku catatan, tapi buku
latihan. Oke, silakan siapkan dulu bukunya. Nanti baru kalian olah. Ya, mari kita lihat. Mari memahami tanda kehadiran Allah melalui gambar berikut ini. Kita lihat gambar 1. Perhatikan dulu, nggak usah dijawab. Kalau kamu punya jawaban boleh simpan dulu dalam hatimu, ya. Gambar apa ya ini ya? Mujizat apa ini? Yang kedua, alright. Sudah memperhatikan gambar 1, gambar 2? Oke ya? Oke, gambar 3. Kira-kira peristiwa mujizat apa itu? Sudah melihat nomor 3 ya? Kita lihat berikutnya. Apa itu? Itu gambar Yesus berdiri dan ada beberapa orang sedang menuangkan sesuatu ke dalam tempayan. Apa itu ya? Oke, nanti kita diskusikan, nanti kita cari tahu dalam kelompok kita. Gambar kelima. Ini apa ya? Gambar yang kelima. Gambar yang keenam. Apalagi itu. Nah, sudah melihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Ya. Oke. Kita akan mengolahnya. Nah, ini yang dipindahkan dulu ke bukumu. Mau berdua-dua atau mau berempat? Oh, lebih baik berempat. Mau berdua atau berempat? Berempat. Berempat lebih baik ya? Oh, iya. Lebih banyak, lebih hangat katanya ya? Iya. Oke. Berarti Ruth kemana Ruth? Ruth mungkin ke sebelahnya siapa itu? Rika. Ya Ruth. Oke, berarti supaya cepat yang dekat-dekat aja nak ya. Ya. Ini berempat. Ini berempat. Enggak usah. Sana berempat. Ini berempat. Ini berempat. Berarti ada 1, 2. Apa yang Yesus lakukan? Perikop itu kutipan terdapat di mana? Maka kemudian bagikan lagi kitab suci seperti kemarin. Sama nanti boleh setiap kelompok boleh ambil handphone 1. Selain kitab suci kamu bisa dibantu oleh handphone, ya. Setelah kamu buat tabelnya, nanti silahkan masuk dalam kelompoknya masing-masing. Perikop itu sama dengan kutipan dulu. Baru di kolom perikop itu terdapat di mana. Kitab suci yang kamu pegang itu pasti ada di salah satu dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas. Yang kemarin sudah kalian buka, sudah ya? Harusnya membantu karena kemarin kita sudah buka mencari sisi kemanusiaan dan kalahan Yesus kemarin. Berarti kira-kira kamu menebak dulu nih. Gambar yang pertama ini apa ya? Mujizat apa ini? Itu dulu. Kamu kasih nama dulu, baru cari perikopnya di kitab suci. Menurut Murili, kemarin itu sudah kamu lewati ketika membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya enggak? Karena kemarin kamu sudah buka keempat Injil ini. Harusnya prosesnya bisa lebih membantu. Gitu ya? Jadi kamu sepakat dulu gambar 1 ini apa, gambar 2 ini apa, gambar 3 ini apa, gambar 4 ini apa. Lalu nanti mencari. Ibu pindah ke slide berikutnya. Sepakat dulu namanya saya. Ngapain untuk apa tadi gambar 1 sampai 6 ini tadi? Itu adalah untuk memahami tanda kehadiran kerajaan Allah melalui gambar-gambar yang kita lihat tadi ini, ya. Kita sudah mencoba melihat tanda kehadiran Allah melalui 6 gambar tadi. Nah, kalian sudah mengerjakannya dengan luar biasa. Siap ini kita
konfirmasi bener enggak gitu ya. Oke, ini apa ya? Ini memahami mukjizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Boleh buka kitab sucimu, ditandai dulu ya. Lukas. Nah, jangan-jangan ini adalah jawaban salah satu dari yang tadi gitu. Jangan-jangan loh ya. Oke. Ya, semua. Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Maaf, ada yang ketik belakangnya. Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Udah ya? Dikasih tanda pakai yang warna biru kitab suci Bu. Udah? Atau boleh juga dikasih pakai pensil nggak apa-apa, kitab sucinya dikasih tanda pakai pensil nggak apa-apa, supaya nanti nggak lupa. Karena ada 2 soalnya yang harus kamu baca. Oke, sudah bertanda? Oke, satu lagi. Nah, jangan-jangan juga ini adalah salah satu dari yang tadi juga. Nah, ibu nggak tahu dia apa enggak, ya? Oke, kasih tanda lagi di kitab sucimu. Terdapat di Injil Markus bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Sudah ya? Sudah dua-duanya kasih tanda? Sabar. Wani memintaku sabar, ya. Matius 8 kan? Ayat 23 sampai 27. Sudah? Nah, apa yang harus kamu lakukan terhadap 2 ini? Lakukan nanti di bawah yang tadi. Yuk. Setelah membaca 2 itu nanti kamu baca dulu kemudian jelas nggak sih? Jelas ya, bisa dibaca ya. Apa yang memesan dari perikop tersebut? Dua-duanya salah satu. Boleh dua-duanya, boleh salah satu. Bisa aja tidak ada di jawaban, bisa aja jawabannya tidak ada di perikop 1 tetapi ada di perikop 2. Bisa aja kamu menemukan begitu. Jadi bisa saling melengkapi 2 perikop tadi. Kemudian berikanlah contoh dari perikop kitab suci tentang mukjizat yang lain. Bisa kamu ambil dari gambar-gambar tadi jawabannya. Kalau kamu sudah yakin benar gitu ya, bisa diambil dari atas. Artinya bisa dipermudah. Yang terakhir, pelajaran apa yang dapat kalian petik dari peristiwa tersebut bagi kehidupan sehari-hari? Berapa menit? Ini tidak lama karena ini sudah ada jawabannya sebenarnya. Ya. Mungkin bisa berbagi juga. Yang 2 cari apa, yang 2 cari apa gitu. Bagi biar pekerjaannya semakin ringan. 5 menit ya? Ya, kelompok, tetap kelompok. Ditulis. Yuk, berbagi. Nanti bagi kelompok. Jadi 2 orang jadinya. Oke. Apa yang memesan dari perikop tersebut? Boleh. Tetapi perikopnya yang mana yang jelas nak ya? Apakah yang Lukas tadi atau yang Matius? Apa yang memesan dari perikop tersebut? Yang memesan setelah kamu baca, memesan itu berarti sesuatu yang pesan kamu membacanya. Wow. Sama
Hah? Ya, ya. Tadi belum ada. Atau mungkin bisa juga dari gambar-gambar yang biasa. Oke, nah, udah kan? Satu menit lagi ya. 1 menit lagi. Ia sudah datang menjemputku. Air. Kuliahnya udah berapa lama? Di sini. Sejak tahun 2000. Jadi umurku tambah 2 tahun. Sebentar lagi kita sudah seperti di sini. Ada Bu. Sudah berapa lama? Sejak tahun 2000. Saya sudah telah. Kamu kan sudah ada tadi 2 tadi bacaan tadi. Nah, aku dari 2 saja. Terus, kamu menemukan mujizat lain nggak selain itu? Ya, misalnya kamu dari teleponnya, asal tadi sudah yakin bahwa ini nggak salah menebak gambar. Sakit, Ya? Oke, jangan ya, yuk semua hadapnya di depan, yuk balik kursinya yang ada belakang ya di depan, yuk. Oke, yuk terus Rika, Citra, and Deo, kamu sering dulu ya antara N dan D. Ini Neo. Oke, baik, anak-anak yang terkasih, mari kita lihat sebelum kamu akan menyampaikan hasil temuanmu dalam kelompokmu, murid akan balik ke gambar tadi, menyampaikan sejenak supaya kamu nanti semakin mantap dalam menyampaikan. Mantap. Oke. Gambar yang pertama ini bercerita tentang ketika Yesus menyembuhkan banyak orang dalam satu rumah, kemudian ada orang lumpuh mau dibawa ke hadapan Yesus, tetapi sudah nggak bisa masuk lagi karena sudah penuh orang-orang di sana, sehingga atap rumah itu dibuka, diculunkan dia. Apa itu namanya? Silakan. Sudah dicek dengan bunyamu. Benarkah juga terdapat di situ? Itu ya, dalam peristiwanya ya. Yang kedua ini adalah ketika Yesus dan para murid berada di danau. Yesus tertidur di buritan, katanya begitu di dalam bacaan itu. Kemudian ketika Yesus tertidur, mengamuklah badai. Dan murid-muridnya mengatakan pada Yesus, "Tidakkah engkau bla 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 bla." Kemudian Yesus ngapain? Itu namanya mujizatnya. Benarkah? Yang ketiga, ini ceritanya ada seseorang yang menemui Yesus dan dia mengatakan bahwa anaknya sudah lama sakit terbaring. Dia seorang anak perwira
Ah, gitu ya. Kemudian Yesus datang. Ternyata ketika di tengah jalan, ketika Yesus ngomong pun, ternyata pada waktu itu sebenarnya anak itu sudah sembuh. Yang keempat, ini adalah mujizat yang pertama kali Yesus buat ketika pernikahan di Kana. Apa nama mujizatnya? Proses. Kelima, ini Yesus bertemu dengan seseorang di jalan, seorang yang buta. Kemudian Yesus meludah ke tanah, meludah terus ludahnya itu diesek-esekkan dan dioleskan, gitu ya. Yang gambar ke-6 ini tentang Lazarus yang sudah 4 hari kemudian Yesus datang dan Yesus berkata, Lazarus, aku berkata kepadamu, keluarlah. Nah, keluarlah dari perut itu karena orang meninggal di sana memang dibunuh. Oke ya, itu peristiwanya. Oke, semoga temuanku tadi tidak melenceng terlalu jauh. Oke. Baik. Kamu sudah coba lihat ya, sudah dibuktikan benar apa enggak ya dari yang sudah disampaikan. Oke. Benar enggak semua yang sudah kamu temukan tadi dengan penjelasan singkat dan Bu ini barusan? Sudah benar atau belum? Udah. Oke, kita lihat nah. Berikutnya kita akan menyampaikan kesimpulan kelompok kita dari tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Namun sebelumnya silakan Theo ajak teman-temanmu yang dulu Theo biar semangat nanti ketika menyampaikan diskusi kelompoknya dinaikkan sedikit supaya semangat presentasinya. Oke, yuk baik Theo, pimpin teman-temanmu Theo, tunjukkan semangat kelas 8B. Theo mau di depan atau dari dulu? Dan mau di sebelah. Yuk, yang semangat Theo. Baik anak-anak, sebelum kita presentasi hasil temuan, mari kita yel-yel kelas dulu. Yuk Theo, silakan pimpin temanmu Theo. Langsung aja teman-teman. Yuk. 2 ke 4. Sebelum bertemu, kita belajar agama dulu. Belajar jangan ragu, Semangat. jangan bikin malu. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Ayo belajar PAKB, kita belajar PAKB. Ayo belajar PAKB, terus belajar untuk masa depan. Semangat Theo, sekali lagi yang semangat. 3, 2, 1. Sebelum bertemu, kita belajar agama dulu. Belajar jangan ragu, jangan bikin malu. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Ayo belajar PAKB, kita belajar PAKB. Ayo belajar PAKB, terus belajar untuk masa depan. Oke, terima kasih. Baik, diskusi kelompok ini. Oke, kita akan sampaikan kesimpulan kelompok yang gambar saja dulu ya. Yang gambar saja dulu. Yuk, siapa yang menyampaikan? Yuk. Gambar 1, Yesus menyembuhkan seseorang di antara banyak orang. Saya ambil perikop Lukas bab 3 ayat 10 sampai 12. Sama dengan punya kalian? Tidak. Tidak. Oke, lanjut. Gambar 2 yaitu Yesus berjalan badai laut. Saya mengambil perikop Matius bab 8 ayat 23 sampai 34. Gambar 3
Yesus menyembuhkan orang sakit. Diambil dari perikop Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Gambar 4, Yesus merubah air menjadi anggur. Diambil dari perikop Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Gambar 5, mukjizatnya Yesus menyembuhkan orang buta. Saya ambil perikop Matius bab 10 ayat 46 sampai 52. Gambar 6, mukjizat Yesus yang kedua, Yesus menyembuhkan orang mati. Saya mengambil dari perikop Yohanes bab 11 ayat 4. Oke, baik, kita beri tepuk tangan buat kawan-kawan. Silakan duduk, terima kasih. Kelompoknya Theo, kita lihat yang gambar dulu, yang gambar. Dan temanmu mana tahu yang dia tulis bisa membantu datamu juga, gitu. Mana tahu juga keliru. Yuk, Theo dan teman-teman silakan. Dari perikop Matius 9 ayat 1 sampai 8. Gambar 2 mengerjakan angin ribut. Dari perikop Matius 5 ayat 2 sampai 8. Yang keras ya. Lanjut. Gambar 3, Yesus membangkitkan orang mati. Diambil dari perikop Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Gambar 4, Yesus mengubah air menjadi anggur. Diambil dari perikop Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Gambar 5, Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Dari perikop Markus bab 10 ayat 46 sampai 50. Gambar 6, Yesus membangkitkan Lazarus dari perikop Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Oke, baik, terima kasih. Jangan tepuk tangan. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Perikopnya di Matius 8 ayat 2 sampai 8. Gambar 2, Yesus meredakan api di Danau Galilea. Perikopnya Matius 8 ayat 23 sampai 27. Gambar 3, Yesus membangkitkan anak Yairus. Perikopnya Markus 5 ayat 21 sampai 43. Gambar 4, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Gambar 5, Yesus menyembuhkan seorang kusta. Perikop Matius 8 ayat 2 sampai 8. Yang gambar 6, Yesus membangkitkan Lazarus. Perikop Yohanes 11 ayat 14. 1 sampai 4. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, mulai dari Citra dulu. Oke, ya Citra. Dari Cila, Bu. Oh, dari Cila ya, Cila. Nah, suaranya kita dengarkan teman. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Gambar 2, Yesus meredakan angin ribut. Diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Gambar 3, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Gambar 4, Yesus mengubah air menjadi anggur. Perikop Yohanes ayat 2 ayat 1 sampai 11. Gambar 5, Yesus menyembuhkan orang kusta. Diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Gambar 6, Yesus membangkitkan Lazarus. Diambil dari Yohanes bab 11 ayat 25 sampai 26. Terima kasih untuk Mika dan teman-teman. Ya, terakhir. Kelompoknya. Oke, baik. Ya, silakan. Gambar 1, mukjizat Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Perikop Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Gambar 2, mukjizat Yesus angin ribut diredakan. Perikop Matius 8 ayat 23 sampai 27. Gambar 3, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Perikop Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sekarang gambar 4. Mengubah air menjadi anggur. Perikopnya Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Untuk gambar yang kelima itu Yesus menyembuhkan orang sakit kusta.
diambil dari perikop Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Oke. Gambar 6 siapa? Gambar 6. Yesus membangkitkan orang mati. Perikop Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Oke, baik, terima kasih. Menyampaikan beberapa hal, ya. Ingin menyampaikan beberapa hal. Oke. Tadi sudah kita lihat bersama dan kita sudah buktikan apakah apa yang kita sampaikan benar atau tidak. Dan kita sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok kita. Berikutnya ada beberapa hal yang ingin Bu Dini sampaikan kepada kalian untuk kita pahami bersama. Yang pertama, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditujukan kepada kelompok tertentu saja, tetapi ditujukan kepada semua orang. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia tidak pilih-pilih orang, tetapi siapapun yang datang kepadanya, berjumpa dengannya, akan ia sembuhkan atau mendapatkan keselamatan. Yang kedua, Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkannya melalui tindakannya. Tindakannya tadi sudah kalian temukan banyak hal tadi, gitu ya, melalui banyak mujizat yang ia lakukan. Jika kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, siapa tadi? Awal tadi ya, kalian bisa mengatakan di sana penuh dengan damai, sukacita, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin. Maka Yesus menunjukkan hal ini dengan bergaul dengan siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin, berdosa, yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Kenapa kalimat ini boleh diterangkan? Karena pada waktu itu semakin orang menderita, semakin orang sakit, tanda dia dikutuk waktu itu. Itu paham orang waktu itu. Jadi orang-orang sakit waktu itu dijauhi orang, gitu ya. Karena kalau dia sakit berarti dia orang berdosa, dia dikutuk oleh Allah. Begitu paham mereka waktu itu. Maka kalau dia dikutuk Allah, jangan dekat-dekat dengan orang yang dikutuk. Nanti kita ikut-ikut kena kutuk. Mereka punya pemikiran seperti itu. Tetapi Yesus menghampiri, mendatangi orang-orang yang sakit. Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang dipikirkan oleh orang-orang pada waktu itu tidaklah benar. Maka ia bahkan mendekati orang-orang yang disingkirkan dengan memberikan mujizat kepada mereka. Yang ketiga, dengan mengerjakan mujizat, Yesus memperlihatkan kerajaan Allah, yaitu dirinya sendiri. Ia tidak mengatakan banyak hal dengan kata-kata, tetapi lebih kepada bagaimana ia melakukan. Tindakannya itu yang menunjukkan dia siapa dan untuk apa dia datang. Yang keempat, kita sebagai murid Yesus atau kita yang saat ini semakin mengenal Yesus, diharapkan kita juga di dalam kehidupan kita bisa menjadi sarana kehadiran kerajaan Allah. Ketika temanmu ada yang sedang galau, ya, bagaimana kamu datang untuk menghibur? Saat itu kamu sudah datang mewujudkan kerajaan Allah dalam hidupnya, bukan membuli. Contohnya tadi, sadar Nel tadi maju, ya. Ada apa tadi kan Nel? Asal mau maju tadi? Oh, marga. Tubuh marga saya di EC. Apakah itu mewujudkan kerajaan Allah? Bukan, ya. Ketika kamu membuli, ketika kamu ngece orang lain, itu kamu menghancurkan kerajaan Allah yang ada di sana. Kamu kembali dan menciptakan kerajaan. Karena tadi kalian sudah mengatakan bahwa kerajaan Allah itu di mana ada damai, kebaikan, Allah hadir. Terus apa lagi tadi? Cila tadi ngomong apa? Tempat yang indah, banyak orang baik di sana, gitu ya. Maka kelas ini bisa nggak menjadi tempat kerajaan Allah terwujud? Bisa nggak? Bisa. Kita bisa nggak sebagai sarananya? Bisa. Ketika kamu bisa membuat orang lain tersenyum, ketika kehadiranmu membawa dampak bahagia, kamu sudah menjadi tanda kehadiran Allah. Baik, anak-anak yang terkasih. Ya. Bisa kalau
ini tidak harus nanti, kalau tidak selesai, tidak harus hari ini juga, ya. Silahkan boleh ditulis aja dulu. Silahkan ditulis aja dulu. Di bawah yang tadi, di bawah yang tadi. Dikasih jarak aja dulu, dikasih jarak. Anak-anak yang terkasih, setelah kita tadi belajar, maka untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama, apa yang sudah saya pelajari pada materi ini? Hal baru apa yang saya pelajari? Yang ketiga, satu pengalaman mukjizat yang pernah saya alami dalam kehidupan saya. Tadi kita sudah banyak belajar dari mukjizat-mukjizat yang dialami oleh orang-orang sekitar Yesus. Sekarang ditanya kepada kita, apa mukjizat yang pernah aku alami? Pernah nggak? Pernah? Pernah. Oke. Itu nanti Bu Dini minta kamu menulisnya salah satu dari semua dari banyak mukjizat yang menurutku yang paling mengesan. Nanti Bu Dini minta kamu untuk menuliskannya salah satu saja. Oke. Dipindahkan dulu soalnya. Nanti bisa dilengkapi. Sudah? Oke, nak. Karena seperti yang boleh disampaikan tadi bahwa nanti kita ini 2 jam, maka kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan di tugas yang berikutnya. Oke, baik anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk refleksi yang sudah kalian buat. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Yuk, siapa yang berdoa? Lai-lai, ya Lai-lai, silakan. Ya. Mari kita ambil sikap dulu yang baik. Mari kita ambil sikap dulu yang baik. Doa akan dipimpin oleh Lai-lai. Mari kita ambil sikap yang baik. Yang keras, Lai. Mari anak-anak yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Baik, anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk persamaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya di minggu yang akan datang. Silakan, Rio. Beri salam.